malam anak-anak. Saya Pak Tridan Buaji Etik ini akan membantu kalian menjelaskan tentang himpunan bagian terakhir yang terkait dengan diagram Venn. Oke, disimak ya, semoga kalian bisa memahami. Diagram Venn. Apa itu diagram Venn? Diagram Venn adalah salah satu cara menyajikan himpunan dalam bentuk gambar. Penemunya itu John Venn dari Inggris. Nanti anggota himpunan semesta ditempatkan di dalam persegi panjang. Sedangkan anggota himpunan lain ditempatkan di dalam lingkaran atau kurva tertutup, gitu ya. Tiap anggota nanti diwakili dengan noktah atau titik yang besar. Perhatikan contoh pertama, diketahui S himpunan 1 sampai 8. Bilangan 1 sampai 8. A himpunan 1, 2, 3, 4, 5 dan B himpunan 4, 5, 6, 7. Maka A irisan B, ingat A irisan B itu dicari anggota himpunan A dan B yang sama. Di sini yang sama adalah 4. 4 dengan 4, 5, 5 berarti 4 dan 5 milik himpunan A dan milik himpunan B. Maka A irisan B anggotanya adalah 4 dan 5. Cara menggambarnya nanti selalu dimulai dari anggota irisan. Ini. Gambarnya bagaimana? Ingat, persegi panjang adalah wilayahnya himpunan semesta. Jadi diberi huruf S. Nah, persegi panjang adalah himpunan semesta. Jadi nanti isinya adalah 1 sampai 8. Terus penulisan anggota dimulai dari irisan. Berarti yang tengah ini, yang lingkaran hijau, elip hijau, ini adalah tempatnya himpunan A. Sekarang yang biru adalah himpunan B. Yang di tengah ini adalah A tempatnya irisan. Disinilah A irisan B ditulis yang anggotanya yaitu 4 noktah. Yang ini adalah 5, gitu ya. Jadi 5 itu titik ini, sedangkan 4 adalah titik ini, titik atau noktah, titik yang besar. Diulang, mengisinya adalah dimulai dari yang anggota irisan. Sekarang kita lengkapi anggota himpunan A kan 1, 2, 3, 4, 5. 1 ditulis di sini, ini 1, ini adalah 2, ini 3, 4 sudah ada, 5 sudah ada. Jadi yang ini tulis sekali aja. Terus himpunan B, 4, 5, 6, 7. 4 dan 5 sudah ada, berarti yang belum adalah ini 6, ini 7. Terus yang terakhir adalah S. S itu anggotanya 1 sampai 8. Ya. S di dalam persegi panjang. Di dalam persegi panjang sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang belum ada adalah 8. Jadi 8 itu ditulis di luar lingkaran ini. Bebas tempatnya mau di mana, mau di sini boleh, sini boleh, sini boleh. Saya pilih di sini misalnya. Ini adalah 8. Ini adalah 8. Gitu ya. Inilah cara menggambarnya. Terus kita matiin gambar. Anggota A itu yang semuanya di dalam lingkaran A. Di dalam lingkaran A berarti anggota A. Anggota A dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Di dalam lingkaran B ada 4, 5, 6, 7. Tetapi kalau diamatin 4 dan 5 ini ikut A juga ikut B. Saya ulang, 4, 5 itu menjadi anggota A juga menjadi anggota B. Maka dari anggota A ini ada yang hanya menjadi anggota A.
1, 2, 3 ini hanya menjadi anggota A, dia tidak ikut ke B. Sedangkan 6, 7 ini hanya anggota B dan dia tidak ikut A. Gitu ya. Sedangkan 4, 5 ikut ke A juga ikut ke B. Sehingga bilangan yang hanya menjadi anggota A adalah 1, 2, dan 3. 1, 2, 3. Terus bilangan yang hanya menjadi anggota B berarti hanya 6 dan 7. Begitu contoh kedua. Diketahui S himpunan bilangan 1 sampai 8, A-nya 135, B-nya 468. Maka A irisan B, kamu amatin A 135, B-nya 468. Apakah ada yang sama? Kalau diamatin tidak ada yang sama, berarti irisannya adalah himpunan kosong. Kurung kurawal doang atau 0 dicoret. Ini himpunan kosong. Terus, karena tidak ada anggota yang sama, maka lingkarannya terpisah. Ini himpunan A, ini himpunan B. Himpunan A anggotanya 1, ini 2, ini 3. 1, 3, dan 1, 3, dan 5. Sedangkan himpunan B adalah ini 4, ini 5, ini 6. Jangan lupa S-nya dilengkapi. S itu 1 sampai 8. Ini 1, 2-nya enggak ada, berarti di sini 2, 3, 4. Sorry, ini 4, 6, ini 8 ya. Saya ulang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya belum ada. Gitu. 8. Inilah diagram Venn yang mewakili contoh kedua. Berikutnya, diketahui S bilangan 1 sampai 8, A-nya 3, 4, 5, 6, 7, 8, sedangkan B 5, 6, dan 7. Apakah A irisan B? Kamu amatin, ada anggota yang sama dari A dan B? Ternyata 5-nya B ini ada di A, 6-nya ada di A, 7-nya juga ada di A. Ternyata anggota himpunan B semuanya ada di A. Berarti A irisan B ada yang sama, yaitu 5, 6, 7. 5, 6, 7 itu sama dengan himpunan B sendiri. Artinya semua anggota B ternyata ada di A. Karena semua anggota B ada di A, berarti gambarnya adalah B itu di dalamnya himpunan A. Ini yang B, ini himpunan A yang gede. Ngisinya dari dalam dulu, anggota B yaitu 5, 6, 7. Sedangkan anggota A ada 3, ini 4, 3, 4, 5, 6, 7 sudah ada, yang belum 8. Terus, S-nya jangan lupa dilengkapi. S itu 1 sampai 8. Kalau diamatin satunya belum ada, berarti ini adalah 1. 2-nya juga belum ada, ini 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sudah lengkap. Ini gambar kasus ketiga. Kasus keempat, diketahui S adalah himpunan A, I, U, E, O atau huruf vokal. A-nya A, U, O, B-nya O, U, A. A irisan B, ada yang sama ini. A-nya sama, U-nya sama, O-nya sama. Kalau diamatin A irisan B adalah A, U, O. Atau A dan B ini himpunan yang sama. Berarti A irisan B ini
bisa A, bisa juga B. Sehingga kalau digambar, karena himpunan A dan B sama, maka lingkarannya hanya satu. Ini himpunan A sama dengan himpunan B. Anggotanya A, ini U, ini O. Gitu ya. Terus jangan lupa S-nya, lengkapi A, I, U, E, O. A-nya sudah ada, I-nya belum ada di luar, U-nya ada, E-nya nggak ada. Ini E. Gitu. Ini diagram keempat. Contoh kelima, S adalah himpunan bilangan 1 sampai 8. A-nya 1, 2, 3, 4, 5. B-nya 4, 5, 6, 7. A irisan B. Ingat, irisan dicari yang sama. Adakah yang sama? Ada, yaitu 4-nya sama, 5-nya sama. Karena sebagian ada yang sama, yaitu 4 dan 5, maka nanti lingkarannya berpotongan. Sedangkan kalau digabung bagaimana? A digabung dengan B berarti semuanya ditulis. Anggota A dan B ini semuanya ditulis. A union B berarti 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5-nya sudah, yang belum 6, 7. 6, 7. Gambarnya bagaimana? Gambarnya adalah karena ada yang sama tadi, yang begini, berpotongan. Nah, begitu. Ini himpunan A, ini himpunan B. Yang ditulis yang sama dulu, yaitu ini 4, ini 5. Anggota A 1 sampai 5, ini 1, 2, 3, 4, 5. Anggota B 4, 5, 6, 7. S-nya jangan lupa tadi. S-nya 1 sampai 8, yang belum ada adalah 8. Contoh ke-6. Diketahui A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Maka banyaknya anggota S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 anggota. P himpunan A, B, C, D, E. Banyaknya anggota himpunan P ada 5. G himpunan D, E, F, G. Maka banyaknya anggota himpunan G ditulis ada 4. Sehingga P irisan G adalah yang sama, yaitu D dan E. Banyaknya NP irisan Q, NP irisan Q ada 2. P union Q, P digabung dengan Q berarti semua ditulis. Ada A, B, C, D, E, F, G. N-nya P union Q ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari data tersebut diperoleh hubungan sebagai berikut. Bahwa 7 sama dengan 5 tambah 4 dikurangi 2. Betulkah? 5 tambah 4 itu 9, 9 kurangi 2, 7. Betul ya? Nah, 7 ini anggota mana? 7 itu anggota P union Q. Yang 5 adalah anggota P. Yang 4 itu anggota Q. Sedangkan yang 2 anggota irisan. Gitu ya. Ini adalah sebuah rumus. Bahwa nanti banyaknya anggota P union Q sama dengan banyaknya anggota himpunan P ditambah Q dikurangi irisannya. Nanti rumusnya begitu. Kita gunakan pada contoh berikut. Pada saat
pada saat akan membayar di kasir, bendahara mendata sekelompok anak yang telah ikut makan bersama dan diberi data sebagai berikut. 20 anak sudah makan bakso, 14 anak sudah makan mie ayam. Artinya, pada saat ditanya siapa aja yang makan bakso, maka yang tunjuk jari 20 orang. Siapa yang makan mie ayam, yang tunjuk jari ada 14 anak, begitu. Setelah selesai makan, ternyata terdapat mangkok kotor itu ada 34. Ada 34 mangkok bekas makan anak tersebut. Padahal anaknya tuh hanya ada 30. Mangkoknya kok ada 34. Berarti ada yang nggak beres, begitu ya. Berarti ada anak yang makannya 2. Pesan 2 makanan. Nah, tugas kamu adalah membantu bendahara untuk menghitung banyaknya anak yang makan bakso dan mie sekaligus itu berapa orang, gitu ya. Mari kita bantu bendaharanya dengan hitungan sebagai berikut. Tadi yang makan bakso ada berapa tadi? Bakso 20, mie ayam 14. Baksonya 20 anak, mie ayamnya 14. Banyaknya anak yang makan mie atau bakso nanti lambangnya adalah B union M. Sedangkan yang makan dua-duanya adalah B irisan M. Sehingga rumusnya adalah demikian. NB union M sama dengan NB yang makan bakso ditambah yang makan mie ayam dikurangi yang makan dua-duanya. Terus anaknya ada berapa? Anaknya tadi ada 30 kan ya. Anaknya itu hanya ada 30. Terus yang makan bakso ada 20. Yang makan mie ayam ada 14. Yang ini berapa? Yang makan dua-duanya ada berapa? 30 sama dengan 30. Ini dijumlah 34 kurangi X. Maka X sama dengan 34 kurangi 30. Sama dengan 4. Jadi yang makan bakso dan mie sekaligus sebenarnya ada 4 anak. Gitu ya. Ada 4 anak, pesennya double. Saya ulang. 30 sama dengan semua anak ada 30. Yang makan bakso 20, yang makan mie ayam 14. Dikurangi yang makan dua-duanya. Ini yang dicari. Itu prosesnya. Berikutnya. Penerapan berikutnya adalah dari hasil survei tentang ekstrakurikuler diberi oleh data sebagai berikut. 28 anak ikut paskib, 11 anak ikut taekwondo, 7 anak ikut paskib dan taekwondo, 3 anak tidak ikut keduanya. Berapakah banyaknya anak semua dalam kelas tersebut? Rumusnya adalah cara gampangnya begini. Semua anak satu kelas sama dengan yang ikut paskibra ditambah ikut taekwondo dikurangi yang ikut dua-duanya ditambah yang tidak ikut apa-apa. Gitu ya. Pramuka paskib berapa, taekwondo berapa, dikurangi yang ikut dua-duanya ditambah yang tidak ikut. Terus yang ikut paskib tadi 28, ikut taekwondo 11, yang ikut dua-duanya ada 7, yang tidak ikut ada 3. Ada 3. Sama dengan 28 dikurangi 7 dulu. 28 kurangi 7
Itu 21 tambah 11 tambah 3. Menjadi berapa ini? 24. Ini 24. 11 dengan 24. Menjadi 35. Jadi di kelas tersebut terdapat 35 anak. Demikian anak-anak materi terakhir kita tentang himpunan. Silahkan nanti dicoba mengerjakan latihan dan juga boleh membuka video-video yang lain. Oke, terima kasih.